Pasca dikeluarkannya SP3 terhadap sejumlah toko modern di Gianyar, diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelanggar hukum lainnya. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga dinilai sebagai bukti pemerintah kecolongan dalam melaksanakan pengawasan terhadap toko berjejaring ini. Wakil Ketua DPRD Gianyar Made Tongkok menilai, investasi usaha memang perlu dilakukan dalam membuka peluang kerja dan membangkitkan ekonomi daerah setempat. Namun apa jadinya kalau unit usaha tersebut menjadi ancaman bagi usaha masyarakat ekonomi bawah? Keluarnya surat peringatan SP3 berupa penutupan toko modern di Gianyar diharapkan menjadi bukti pemerintah lemah dalam melakukan pengawasan. Pembukaan dan pemberian izin usaha terhadap toko modern ini boleh saja dilakukan, namun harus diatur dan ditata baik jarak dengan pasar tradisional maupun lokasi berdirinya bangunan. Semestinya yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana memajukan pasar tradisional dengan cara merevitalisasi sehingga masyarakat mau berkunjung ke pasar tersebut. Kan harus paham ya, bagaimana kita mempertahankan bahkan memajukan daripada ekonomi kerakyatan ya. Nah, salah satunya adalah pedagang-pedagang tradisional, pedagang-pedagang lokal ini kan tidak boleh kalah ya. Nah, kalau kebebasan terutama toko berjejaring diberikan maksimal di seluruh masyarakat bahkan sampai ke pedesaan, ini tentu mengancam ya. Memang semua orang boleh berusaha gitu ya, tetapi yang lemah ini kan perlu dilindungi ya. Nah, dengan perlindungan kepada yang lemah, maka setiap usaha berjejaring toko modern ini harus mengikuti aturan ya. Terutama dia tidak boleh dekat dengan pasar tradisional ya. Udah itu dari sekolah dan lain sebagainya. Kenapa ini perlu diatur? Karena salah satu tujuan kita juga adalah mensejahterakan masyarakat. Selain menutup sejumlah toko modern bodong, pemerintah diharapkan mengawasi keberadaan toko modern. Pemerintah diharapkan mengawasi keberadaan toko modern yang hanya berubah nama, namun masih dalam satu bendera toko berjejaring.